Hati-hati. Memulai sesuatu mesti akhirat. Kalau akhirat, insya Allah dimudahkan. Kalau tidak, itu dosa, pasti terhambat rezeki kita. Nah, makanya dagang niat nak memperbanyak sedekah. Dagang niat nak menafkahi keluarga. Jangan remehkan. Menafkahi keluarga itu, masya Allah, ya, sama seperti orang sholat, sama seperti orang puasa, sama seperti orang jihad. Orang yang menafkahi keluarganya. Yang tidak menafkahi keluarga itu sama seperti dia meremehkan sholat, sama seperti dia meremehkan puasa, sama seperti dia meremehkan jihad. Ini hati-hati, ya. Nah, Buya menyadari bahwa jujur saja bahwa start yang salah, finishnya juga nggak sampai-sampai, nggak ketemu. Jadi mendingan mulai aja dari awal. Kalau ada yang salah, tidak apa-apa, mendingan perbaiki niatnya, perbaiki caranya. Akhirnya alhamdulillah diputuskanlah lahan yang ada di Teru itu untuk dibangun pesantren dulu, untuk dibangun masjid. Karena kalau bangun pesantren dulu, bangun masjid, Allah yang nanti akan menjadi penolong. Kalau mikir jualan kapling, jualan perumahan, jualan ini, jualan itu, kita akan menemukan titik buntunya. Percayalah, kalaupun ada, dan itu tidak akan pernah membuat kita bahagia kalau orientasinya dunia. Diperbaiki, insya Allah. Bagaimana cara memulainya? Cetak generasi. Generasi ini, kawan-kawan semua, anak kita, keturunan kita ini, mereka ini akan menjadi orang baik, orang kuat, orang soleh. Dan dari orang soleh yang berkumpul banyak ini, nanti mereka akan jadi pemimpin. Pemimpin kita hari ini buah dari generasi-generasi yang banyak salahnya. Kita nggak usah nyebut orang lain, termasuk kita di dalamnya. Jangan-jangan kitalah penyebab datangnya pemimpin-pemimpin zolim. Jangan-jangan kitalah penyebab datangnya pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Jangan-jangan kita pula yang menyebabkan mereka memimpin karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya memperbaiki generasi ini penting. Bagaimana kita menghadirkan generasi-generasi yang hafal Quran? Bagaimana kita menghadirkan generasi-generasi yang punya adab? Yang punya adab. Generasi-generasi yang jaga sholat 5 waktunya. Generasi-generasi yang mereka senang bersedekah, senang beramal soleh. Seperti ini insya Allah, kalau ada banyak generasi yang baik seperti ini, Buya optimis next Islam akan jaya. Itu real. Makanya kita tidak apa-apa berpayah-payah. Lahirnya Salahuddin itu bukan setahun 2 tahun penantiannya. Bayangkan, ya, Al-Quds itu dalam genggaman pasukan salib dan sulit untuk direbut. Pada saat itu semua pasukan salib menumpahkan darah, banjir darah untuk menaklukkan Al-Quds. Berapa banyak orang merindukan Al-Quds kembali di tangan Islam. Ulama-ulama sebelum Salahuddin lahir sibuk dengan debat, sibuk dengan khilafiyah, sibuk dengan berantem pendapat, argumentasi, serius. Itu yang saya baca dalam sejarah. Akhirnya apa? Muncul orang-orang munafik. Kalau orang kafir mah jelas, tapi yang susahnya orang munafik. Akhirnya lahirlah Salahuddin. Tapi mohon maaf, lahirnya tidak serta-merta. Bermula dari siapa? Dari ayahnya. Bagaimana proses panjang mendidik generasi, lahirlah Salahuddin. Begitu juga dengan Muhammad Al-Fatih. Bayangkan, bisyarahnya 800 tahun, kurang lebih 800 tahun. Ketika perang Khandaq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiruha, fala ni'mal jais, zalikal jais." Itu pada perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Khandaq karena parit, perang Ahzab karena bersatunya orang-orang Yahudi, orang-orang kafir bersatu untuk membantai kaum muslimin. Itu disebut perang Ahzab. Sama, Ahzab dan Khandaq itu sama. Akhirnya Nabi SAW menggali parit. Kata Ibnu Abbas, paritnya itu lebarnya selebar kaki kuda melangkah,
sehingga kaki kuda tidak sanggup melangkah kurang lebih 3 meter. Kuda Arab itu kalau melangkah 3 meter 4 meter. Gali paritnya, bayangkan. Kemudian dalamnya sedalam seekor kuda sehingga kuda tidak bisa naik ke atas 2-3 meter. Panjangnya berapa? Kurang lebih 12 km di selatan Madinah. Berpasir bebatuan di bulan Ramadan. Digali itu. Subhanallah. Antum bisa bayangkan gali pasir bebatuan. Nah ini ngali kamu ini dan pasir sedikit, lunggulah di bawahnya, mati timpa pasirnya. Itu para sahabat 3 meter dengan alat sederhana, masya Allah. Di bulan Ramadan, dalam riwayat makan sebutir kurma 10 orang makan 1 butir kurma untuk 10 orang. Bulan Ramadan buka puasa, kali tarik ada perang Khandaq, Allahu Akbar. Dan itu bisyarahnya 800 tahun. Dididik oleh Sultan Murad II dari generasi pertama. Terus sampai akhirnya lahirlah Muhammad Al-Fatih. Umur 12 tahun dia angkat menjadi sultan, tapi masih muda, jadi agak labil. Diambil alih kembali oleh Sultan Murad atas ide dari Halil Fasa. Kemudian umur 21 tahun diangkat lagi menjadi sultan. Akhirnya umur 23 tahun Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Itu masya Allah, generasi yang disiapkan. Jadi kawan-kawan semua, mari larut dalam membentuk generasi. Bawa anak-anak kita untuk sholat, bawa anak-anak kita untuk ngaji. Paksakan, hitam katakan hitam, putih katakan putih. Gak boleh ada di antara kita yang melenakan generasi kita. Masya Allah, memalukan. Anak laki-laki badan bertelok tapi joget. Anak laki-laki badan bertelok tapi menari. Ini generasi memalukan. Nauzubillah min zalik. Dulu anak laki-laki, bayangkan bagaimana mereka semua dilatih memanah. Bahkan Hamzah itu berburu singa, berburu serigala. Kalau mau ngikut belajar macam Habib Nurma Gedok, apa itu namanya tuh? Habib itu sekarang baru menikah, pakai cadar tutup mukanya. Tanya wartawan, kenapa istrimu kau tutup? Karena yang lebih pantas melihatnya adalah saya, suaminya, bukan Anda. Hebat. Berbulat dengan beruang dari kecil. Apa ada garang macam itu. Ini generasi Islam diajar petak-petak. Macam mana anak jadi pejuang Islam? Suruh berjoget macam ke astagfirullahaladzim. Tak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu satu busur panah bisa 3 anak panah. 3 anak panah langsung dan menembus 3 orang. Sa'ad bin Abi Waqqas, masya Allah. Masih akhirnya dengan tombaknya juga membunuh Musailamah Al-Kadzab. Tombak. Orang-orang dahulu, anak-anak laki mereka semua dididik dengan kejantanan. Laki-laki dibuktikan. Jangan biarkan anak kita tolong olahraga apa, karena senam aerobik hancur kau. Pulang-pulang pakai hot pants, kayak selek hitam tuh. Astagfirullah. Aneh, saya tidak habis pikir. Olahraganya memanah, berkuda, berenang, main pedang, main tombak. Itulah mencetak generasi. Dan akhirnya apa? Mereka punya mental. Oleh karena itu teman-teman semua, yuk sama-sama kita dukung keluarga kita, anak-anak kita. Imam Syafi'i yatim dan ibunya tidak sedikit pun sedih ketika harus mengantarkan dia kepada pamannya untuk diajarkan ilmu agama. Dari kecil, ada heran Imam Syafi'i bisa hafal Quran di usia 7 tahun. Itu tidak main-main. Ibnu Taimiyah itu jihad, selalu berjihad dengan pedangnya. Jadi tidak main-main. Selain dia berjihad, dia punya apa? Punya ilmu yang luar biasa. Ulama seperti dahulu. Anak-anak kita jangan dibiarkan mereka cengeng, nangis di pesantren,
biasa. Yang punya anak di pesantren jangan sering ditengok. Nangis dia di pesantren itu justru untuk menguat jiwa dia. Makanya saya kasih hadiah itu. Santri yang tidak pulang 3 tahun itu hadiahnya umroh. Santri yang tidak pulang 3 tahun itu umroh hadiah. Kenapa? Karena memang tidak mudah. Menanamkan generasi ini harus generasi yang kuat. Ini orang tua anak baru 1 minggu nangis minta ampun. Akhirnya jadi ain. Semakin anak cengeng nangis, anak jadi ain. Akhirnya anak jadi rindu juga, jadi nangis juga. Akhirnya jadi ain. Jadi ain bahaya. Jangan. Saya masih ingat betul waktu saya ngantar Azam ke pesantren. Saya ingat gini, makanya saya tidak mau nangis di depan dia. Jangan nangis di depan anak kita. Kalau kita nuntut ilmu, untuk mereka nuntut ilmu, biarin aja. Pokoknya tampakkan bahwa kita kekal, kita tidak ada urusan. Bila perlu, pokoknya ayah tidak akan jenguk kamu dalam sebulan. Kalau yang di Pangkal Pinang, kalau di luar setahun, nyupir. Kan hidup kok. Orang zaman dulu masuk pesantren bertahun-tahun tidak pulang, hidup biasa aja. Kita aja yang hari ini terlalu berlebihan. Ayo kita cetak generasi, oke? Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat, mohon doanya, ketika lahan itu sudah rapi dan bagus dan siap, kami akan membuat program namanya Super Camp untuk generasi akhir zaman. Super Camp gas generasi akhir zaman. Jadi ini kami akan bikin tenda menginap di hutan, Solo Bipak namanya. Solo itu sendiri. Jadi pakai ponco jas hujan, mereka tinggal di sendiri-sendiri. Kita bekali kayu, kita bekali makan. Nanti mereka untuk malam tuh makan sendiri, mereka masak sendiri. Program untuk melatih keberanian. Olahraganya memanah, berkuda, berenang, bergulat. Ini gulat sudah mulai di Darul Mahabbah, sudah mulai dalam tahap beberapa kali pembelajaran. Di anak-anak dicetak dulu 3 hari, daripada mereka sekolahnya kadang masuk, kadang tidak, kayak internet, Pak, daring, Zoom segala macam, mendingan kirim 3 hari dulu. Ini program bulanan. Urut 3 hari dari rumah ke hutan. Nanti kita cari beruang, buaya, main dulu. Santri yang jadi beruang misalnya gitu kan. Tapi besar manfaatnya. Setelah dia renung, oh iya benar, bagus nih. Jadi Super Camp, kalau BIPA, orang tua kirim anak-anak mereka yang SD, kelas 4, kelas 5 SD, kelas SMP, kita latih mental mereka di sana. Insya Allah, bagus. Saya melihat itu untuk membangun keberanian. Insya Allah mudah-mudahan program ini kita musyawarahkan, kita akan launching nanti beberapa bulan yang akan datang. Insya Allah mengantisipasi kejenuhan dalam belajar online. Nah, jadi Jumat, Sabtu, Ahad, Insya Allah kita Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi mereka menginap di sana. Tapi kita tidak usah banyak-banyak dulu. 25 orang, 30 orang untuk membangun, mencetak generasi ini, Insya Allah. Baik kawan-kawan semua, kita lanjut tentang 7 indikasi kebahagiaan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika para tabi'in di masa beliau bertanya tentang apa sih indikasi dari kebahagiaan di dunia. Ya. Kemarin kita sampai kepada lingkungan yang baik ya. Buya ralat karena hadis tentang kebahagiaan ini beberapa macam hadis. Tapi saya lebih mengambil ke langsung perkataan Ibnu Abbas yang menjawab ya. Karena ini berurusan pada 7. Biasanya ada 4, ada 5. Nah, ini ada 7 indikasi kebahagiaan di dunia. Saya ulang sebagai pengingat. Yang pertama, qalbun syakir, hati yang bersyukur. Yang kedua, istri yang salihah, al-azwaj salihah, istri yang salihah. Ingat, karena ini untuk qawam, untuk imam. Jadi bicaranya tentang istri. Karena orang percuma punya istri cantik tapi tidak pernah membahagiakan.
Makanlah cantik tapi mangkalati. Nak ikat nyube ya. Cantik mangkalati. Apa jiat mangkalati. Berlindung kepada yang maha kuasa. Mudah-mudahan kita tidak dapat macam itu. Janganlah terlanjur tampun. Bini kujian Ustaz, mangkel latih Ustaz. Kaca. Jangan-jangan kita juga lebih parah dari itu. Okay? Yang ketiga apa? Al-auladu abrar. Anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, solehah. Yang keempat? Apa? Kita punya lingkungan yang baik atau tetangga yang baik. Orang-orang di sekitar kita yang baik. Ini menentukan kita. Makanya hati-hati memilih rumah. Hati-hati memilih rumah, hati-hati memilih tempat tinggal, hati-hati memilih sekolah. Ingat itu, ya. Jangan bangga masukkan anak ke sekolah internasional tapi tidak pernah belajar agama. Apa yang kita cari? Masya Allah, terlalu sempit pemikiran kita bahwa anak adalah tabungan kita di dunia. Itu apa? Untuk di akhirat nanti. Punya anak disekolahkan hanya untuk kejar dunia, mau cari apa? Mati kita, dah ada yang mengirimkan doa untuk kita. Hanya kita bangga mereka sekolah di internasional. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai itu terjadi untuk kita semua. Ya? Oke. Baik, kita lanjut. Yang keenam, al-malul halal. Harta yang halal. Jadi, percaya tidak percaya, harta halal itu besar manfaatnya. Orang yang mencari harta yang halal, dia mewariskan amal soleh, pasti mewariskan amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul, kullu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Allah mengatakan dalam Quran, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah mendempetkan, ingat, Allah menyandingkan antara harta yang halal dengan amal soleh. Tidak bisa orang yang memiliki harta haram senang melakukan amal soleh. Percayalah, harta ini barang haram. Bagaimana mungkin dia senang kepada hal yang sifatnya kesolehan? Jadi hati-hati. Kalau hari ini kita masih terlibat dengan harta haram, kita merasa bahwa kita baik, itu istidraj. Jangan-jangan Allah mengulur, dan tiba masanya Allah hancurkan hidup kita. Na'udzubillah min zalik. Jangan ada, tolong, please, jangan ada kata-kata toleransi dengan harta. Harus tegas. Kalau kita bekerja dengan alasan bahwa saya tidak ada pekerjaan lain, Buya, kalau saya kerja di tempat lain saya takut tidak makan, berarti tauhid kita bermasalah. Apa kerjanya? Saya jaga karaoke. Astagfirullahaladzim. Nafkahi siapa? Istri, anak. Saya bagian keamanan, Buya. Iya, bagian keamanan dalam kemaksiatan. Apa kita rela anak istri kita makan dari harta yang haram? Ingat, kalau harta haram masuk, niscaya tidak akan pernah mewariskan kesolehan. Yang ada mewariskan kemaksiatan. Percayalah, rezeki Allah ini luas. Kita jangan kalah. Percayalah, hidup di dunia ini sementara. Kalau kita khawatir tidak makan karena harta, kita mau cari harta dari siapa kalau bukan dari Allah? Kita mau cari ridhonya Allah. Kita masih di kerjaan riba ini karena memang berat, Bu ya. Antum berat mana nahan siksa Allah dengan berat meninggalkan pekerjaan? Bukankah Allah menjamin bahwa siapapun yang meninggalkan apa yang dibenci sama Allah, maka pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu pasti. Apa yang kita takutkan? Apa yang mau kita cari? Kalau kita punya Allah yang menjamin semua urusan kita, yang sementara tidak ada satupun manusia yang berani menjamin rezeki kita kecuali Allah. Ekor burung saja Allah kasih makan.
tinggalkan, udah jangan takut, tinggalkan aja. Walaupun harus cari kayu api. Saya lihat di Facebook berapa banyak ibu-ibu yang dagang sedih, nangis. Kenapa? Gas susah. Gas LPG yang 3 kilo itu susah. Saya mau ngomong sebenarnya, cuman besok saya tulis statusnya. Kalau gas susah sudah, cari kayu. Masak pakai kayu. Saya sampai hari akhir berlangganan beli nasi kalau makan siang, kalau tidak sempat pulang ke rumah. Itu makan nasi yang tempatnya spesial. Kenapa? Dia masak nasi, masak lauknya dengan kayu api. Enak minta ampun. Sekali istri kita pakai gaya lama, beli pipa, beli tungku, terus nyebu. Pas pulang-pulang tengok laki ngapanya bibir gini, mulai nyebu, niup tadi ya. Tapi begitu. Masak nasi pakai kayu api enak. Saya percaya. Cari batu-batu besar di daerah pantai atau daerah gunung, jadikan tungku, bikin tungku kotor di luar. Antum punya rumah yang ada belakangnya, ingat pesan Buya, bikin tungku. Karena nanti akhir zaman tidak ada gas, tidak ada gas. Masak akhir zaman itu pakai kayu api. Hati-hati mesin pakai nyedot gas. Jangan bergaya pakai gas tuh. Tangka saja gas susah kita. Akhirnya apa? Kita manja. Dulu saya ingat dijual orang kayu seketnya 50 rupiah. Kayu pelawan tuh dulu. Ikat. King sama Ame kan beli kayu. Masak di belakang. Dulu setiap orang punya rumah di belakang tuh ada apa? Ada tungku kering, ada tungku basah, ada tungku kotor maksudnya. Dulu di kampung-kampung begitu, sekarang di kampung-kampung pakai gas. Orang kota nak pakai kayu api. Bagus berpikirnya akhir zaman. Lebih baik cari kayu api daripada kita kerja yang haram. Saya kira bolehlah buka channel YouTube itu manfaat mumpung masih ada YouTube. Dalam lagi YouTube hilangnya. Mumpung pelajari, saya tengok, saya iri sama-sama orang-orang Thailand itu. Mereka kreatif. Buka bagaimana mereka bikin tungku api semua. Kreatif luar biasa. Dengan menggunakan ember, tanah liat, batu bata, mereka menciptakan tungku-tungku api yang keren. Tak kalah dengan kompor gas. Dan itu bisa menggunakan kayu. Jadi daripada main game, hapus semua game di handphone itu. Membelanjakan harta untuk hal yang sia-sia, hukumnya haram. Jadi main game itu, kalau kita pakai hadis ini, haram. Kenapa? Sia-sia. Kalau mau pakai kuota itu untuk yang bermanfaat, jadikan ilmu. Punya alat gergaji, punya tukul, punya suku, itu besar manfaatnya. Itulah kenapa kita dulu, maaf ya, saya buka hadis tentang nyari rezeki. Tidak ada rezeki yang paling mulia, yang paling dahsyat di sisi Allah kecuali rezeki yang dicari dengan tangan sendiri dan jual beli yang mabrur. Itu aja, gue itu baik. Jadi rezeki yang paling berkah itu yang dicari dengan tangan sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur. Silakan direnungkan. Makanya tumbuh rasa cinta ke anak, rasa cinta ke istri, senang berbagi ke orang. Kenapa? Karena hartanya harta yang halal, dari pekerjaan yang halal, yang disukai Allah dan Rasulnya. Masa kita mau larut? Apa kerjanya nyampurkan minuman keras, jadi bartender untuk minuman keras? Jangan. Apa kerjanya jaga biliar? Apa yang mau kita dapatkan? Apa kerjanya di tempat ribawi? Kredit ini, di kredit itu. Shhh. Ternyata orang-orang dulu tidak pernah yang namanya leasing motor, leasing mobil. Enggak deh. Asal lu kumpul duit, tidak beli motor baru. Kalaupun second tetap cash. Gak ada yang kredit-kreditan, itu bukti. Orang dulu tenang aja. Gak mampu beli motor, mereka naik sepeda. Gak mampu beli mobil, mereka naik motor.
Tidak mampu beli mobil, mereka naik angkot. Tidak mampu mobil, tidak mampu sepeda, tidak mampu motor, jalan kaki. Itu orang dulu. Makanya sehat. Macam pergi haji. Walaupun orang miskin mungkin dilihat harta tidak ada. Kenapa? Karena hartanya halal. Maka kalau pengen hidup kita bahagia, mesti cari harta yang halal. Dan manfaatnya yang pertama apa? Mewarisi amal soleh dari harta yang halal. Insya Allah orang akan terpancing untuk melakukan amal soleh karena harta yang halal. Berat dari harta yang haram bisa beramal soleh dan itu tertolak. Angkat tangan. Nabi SAW menceritakan ada orang yang pakaiannya lusuh, baru pulang melakukan perjalanan, bajunya lusuh, mukanya penuh dengan kelelahan. Bayangkan orang baru melakukan perjalanan, musafir. Saya mau tanya sama antum semua, saya mau tanya, doa orang yang musafir itu mustajab atau tidak? Ya. Mustajab. Doa musafir itu mustajab. Tapi lihat bagaimana ketika dia berdoa, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin Allah menerima doa dari orang yang makanannya haram, minumannya haram, pakaian haram? Tertolak. Tak ada istilah orang mensucikan harta dari harta haram itu dengan sedekah maka akan bersih, seger macam itu. Kita tidak pernah belajar dari Robin Hood. Itu bukan ajaran Islam.